kita bicara dampak buruk, pasti ada ya gitu, karena segala sesuatu activity pasti kalau dikatakan baik, pasti ada yang, tidak baiknya gitu. Salah satunya adalah tadi yang dikatakan Mbak Sasha, ketika orang bermain 8 jam lebih, 12 jam lebih, dalam kondisi fisik saja kita udah tahu bahwa itu kita artinya, memaksa tubuh kita untuk, over ketika dalam satu Mhm. posisi tertentu. Kedua, dalam segi psikis ada gangguannya nggak? Bisa jadi ada gangguannya. Pertama, dia bisa jadi tidak empati dengan lingkungan sosialnya, karena dia lebih peduli dengan ranking dia ketika dia sedang menggunakan atau bermain, gadget online tadi atau games online tadi gitu kan. Terus kemudian secara psikis juga bisa jadi dia untuk hanya, maksudnya dia terganggu fokusnya ketika dia mengerjakan pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan game online, karena dia udah nggak Mhm. mau, dia maunya fokusnya dengan games online aja. Makanya di beberapa case, aku bilang beberapa case ya, ada beberapa anak sekolah yang mungkin mengalami, penurunan dalam prestasinya, kalau orang bekerja penurunan dalam, pencapaian prestasinya, atau bahkan ada juga yang dalam hubungan suami istrinya menjadi bermasalah ketika salah satu pasangannya kecanduan oleh game online. Nah, menjadi batasan adalah ketika kita bilang kecanduan bagaimana, kalau seseorang main games online melupakan kewajibannya, contohnya sampai lupa mandi, ya kan, ada yang kayak gitu kan, lupa mandi, atau parahnya mungkin dari pagi sampai malam dia nggak bergerak di satu posisi tertentu, makan dinanti-nanti, dan kewajiban-kewajiban lain yang dia harusnya kerjakan namun dia tidak kerjakan, itu sudah namanya mulai bisa jadi kecanduan. Karena ketika Mhm. orang profesional, pasti dia tahu kapan dia harus berhenti untuk istirahat dan kapan dia harus memulai kembali, permainan dalam games online-nya, itu yang Mhm. membedakannya. Oke, Mbak Intan ada nggak sih ketentuan atau mungkin waktu idealnya nih seseorang dalam sehari misalkan, bermain game? Kalau waktu idealnya sih, ya pasti dia kalau kayak anak-anak ya Mbak ya, dia nggak lebih dari 4 jam. Itu nggak lebih dari 4 jam tuh udah termasuk belajar, main games gitu kan. Terus anak-anak orang-orang dewasa juga tidak lebih dari 6 jam. Tetapi kan pada kenyataannya saat ini sangat sulit, ditambah lagi dengan kondisi, pandemik, anak-anak sedang libur, tidak boleh beraktivitas di luar atau terbatas aktivitas di luar, maka aturan-aturan secara teori tadi akhirnya tidak berlaku gitu kan. Dan yang perlu dipahami adalah, kalau kita larang anak nggak boleh main atau orang nggak boleh main dengan permainan games ini, artinya kita harus punya activity pengganti. Karena kenapa sih anak-anak sekarang atau kenapa sih orang-orang sekarang senang bermain dengan games? Karena ada hormon yang dihasilkan dia bahagia, dia happy. Jadi ketika kita bilang bahwa udahan dong main games online-nya, kita harus sudah tahu ada sesuatu aktivitas pengganti untuk menghasilkan yang tadi tuh hormon bahagianya, mengurangi kebosanannya, atau mungkin dia juga jadi bingung mau ngapain. Jadi ketika melarang tapi tidak dikasih solusi itu juga bukan suatu hal yang bijak. Makanya aku di sini melihat bahwa tadi setuju yang Mbak Sasa bilang, main games online ini sekarang seperti pisau, ya kan? Dia punya dua sisi nih, sisi negatif dan sisi positif. Negatif ketika kita menggunakannya salah, dia bisa membunuh kita. Dia bisa mengendalikan kita. Yang salah itu ketika games online mengendalikan kita itu adalah hal yang bisa membunuh kita. Tetapi sisi positif adalah ketika kita bisa menjadikan games online ini sebagai dengan bermain games online. Artinya, kalau kita menggunakan games online ini dengan bijak, ada aturannya dan tahu bagaimana cara bermainnya dan kita yang memegang kendali atas games online, maka saya rasa itu akan baik-baik aja. Yang jadi masalah kalau games online yang mengendalikan kita sehingga kita melupakan kewajiban-kewajiban tadi.